tukang kebun sederhana dengan hidup penuh luka, dan gadis pewaris restoran mewah yang terjebak dalam kesepian. Dua dunia berbeda dipertemukan oleh takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Langit pagi di Jakarta masih dipenuhi kabut tipis. Suara motor berdesakan di jalan raya, klakson bersaut-sautan. Di sudut jalan besar itu berdiri sebuah restoran ternama, megah bertingkat 3 dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Restoran itu selalu penuh dengan mobil-mobil mewah yang berhenti di depannya, menurunkan tamu-tamu berjas rapi dan gaun indah. Dari luar, siapapun bisa tahu tempat itu bukan untuk orang sembarangan. Namun, di balik megahnya restoran itu, ada sebuah halaman belakang yang luas dengan taman kecil, pohon-pohon hias, dan beberapa pot bunga. Dan disitulah seorang pria paruh baya bernama Pak Surya bekerja sebagai tukang kebun. Bajunya lusuh, tangannya kasar penuh tanah, keringat menetes dari dahinya. Ia hidup sederhana, hanya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama istri dan anak bungsunya. Bagi Pak Surya, setiap pagi dimulai dengan aroma tanah basah, gunting ranting, dan suara mesin potong rumput. Ia bekerja bukan hanya demi gaji, tetapi demi menjaga harga dirinya sebagai ayah. Walau hidup miskin, ia ingin anaknya tetap bisa sekolah dan tidak merasakan getirnya hidup sepertinya. Sementara itu, dari balik kaca restoran lantai 2, seorang gadis muda berusia 19 tahun sedang duduk menatap keluar. Namanya Nadia. Ia adalah anak tunggal dari pemilik restoran terbesar di kawasan itu. Rambutnya hitam panjang tergerai rapi, wajahnya cantik, bersih, namun matanya kosong. Dari luar, Nadia tampak hidup dalam kemewahan, baju bermerek, mobil pribadi, makanan tak pernah kurang. Tapi dalam hatinya, ia sering merasa sendiri. Setiap kali ia melihat ke halaman belakang, matanya tanpa sadar berhenti pada sosok Pak Surya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara lelaki itu bekerja. Meski tubuhnya lelah, ada keteguhan yang tak pernah pudar. Hari itu, ketika Nadia hendak turun ke dapur untuk melihat para karyawan restoran bekerja, ia berpapasan dengan ayahnya, Tuan Arman, pemilik restoran besar itu. Lelaki tegap berusia 50-an dengan jas mahal. Nadia, kamu harus belajar lebih serius tentang manajemen restoran. Cepat atau lambat, ini semua akan jadi milikmu, katanya dengan nada tegas. Nadia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa terbebani. Semua orang mengira ia beruntung dilahirkan kaya, tapi ia sendiri tak pernah benar-benar punya pilihan untuk hidup sesuai keinginannya. Di halaman belakang, Pak Surya tanpa sengaja mendengar percakapan singkat itu. Hatinya tercekat. Ia membandingkan hidupnya dengan gadis itu. Ia miskin, bahkan uang sekolah anaknya sering terlambat dibayar. Tapi, gadis kaya itu pun tampak tidak bahagia. Dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama menyimpan luka yang tidak terlihat. Sore harinya, saat hujan turun, Nadia berlari ke halaman belakang untuk mencari udara segar. Disitulah, untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan Pak Surya. "Pak, tidak capek kerja dari pagi sampai sore begini?" tanya Nadia pelan, suaranya tenggelam dalam rintik hujan. Pak Surya terkejut, jarang sekali ada pewaris restoran besar mau bicara dengannya. Ia tersenyum tipis, menunduk hormat. "Capek, Nona, tapi kalau tidak kerja, anak saya tidak bisa sekolah. Hidup ini harus dijalani meski berat." Nadia menatapnya lekat. Kalimat itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ada orang yang berjuang mati-matian hanya untuk sesuap nasi, sementara dirinya sering merasa kosong meski punya segalanya. Dan sejak hari itu, sebuah hubungan aneh mulai tumbuh. Tidak ada yang tahu, dua dunia yang berbeda itu perlahan saling mendekat. Malam itu, langit Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan basah berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Sementara di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Pak Surya duduk termenung. Tangannya masih kotor oleh tanah meski sudah dicuci berkali-kali, kuku-kukunya menghitam. Di meja kayu kecil hanya ada sepiring nasi dengan tempe goreng dan sambal. Anak bungsunya, Rani, masih duduk bersila di lantai dengan buku sekolah terbuka. Ia berusia 12 tahun, wajahnya manis namun pucat, matanya lelah.
"Ayah, besok ada ujian, tapi uang buku belum dibayar. Guru bilang kalau besok belum lunas, aku tidak boleh ikut ujian," ucap Rani lirih, suaranya gemetar menahan tangis. Pak Surya terdiam, hatinya bagai dirobek. Ia tahu gajinya bulan ini belum cukup karena sebagian habis untuk bayar kontrakan dan utang di warung. Ia mencoba tersenyum agar anaknya tidak patah semangat. "Nanti ayah usahakan, Nak. Jangan khawatir, kamu belajar saja dulu, biar ayah yang pikirkan sisanya." Namun setelah Rani masuk ke kamar, Pak Surya duduk kembali, menundukkan wajahnya ke meja. Air matanya jatuh diam-diam. Ia merasa gagal sebagai ayah. Ia bekerja keras setiap hari, tapi tetap saja sulit memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadia duduk di kamar mewahnya. Tempat tidurnya besar, selimutnya empuk, rak bukunya penuh dengan novel impor. Tapi hatinya kosong. Ia menatap ponselnya, melihat unggahan teman-temannya yang tertawa di kafe, berlibur ke luar negeri, atau sekedar menikmati kebebasan. Nadia menghela napas panjang. Hidupnya dipenuhi harta, tapi tak pernah benar-benar bahagia. Ayahnya terlalu sibuk, ibunya lebih banyak mengurus bisnis daripada dirinya. Sejak kecil, Nadia dibesarkan dalam disiplin dan aturan ketat. Ia tidak boleh memilih jurusan kuliah sesuka hati, tidak boleh berteman dengan sembarang orang, bahkan tidak boleh sekedar pergi ke pasar tanpa sopir pribadi. Kadang ia berpikir, apakah kekayaan benar-benar berarti kebahagiaan? Keesokan harinya, hujan berhenti. Restoran kembali dipenuhi tamu. Nadia berjalan ke halaman belakang, tempat ia bertemu Pak Surya kemarin. Ia ingin sekali berbicara lagi, seolah ada ketenangan setiap kali mendengar kata-kata sederhana dari lelaki tua itu. Pak Surya sedang menyapu daun kering ketika Nadia mendekat. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa Nadia lembut. Pak Surya terkejut lagi. Ia buru-buru menunduk, tidak ingin dianggap lancang. "Selamat pagi, Nona Nadia. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia tersenyum kecil. "Tidak, saya hanya ingin melihat taman, sepertinya indah setelah hujan." Keduanya berjalan pelan. Nadia memandangi bunga-bunga yang masih basah, embun menempel di kelopaknya. Ia tiba-tiba berkata, "Pak, apa Bapak pernah merasa hidup ini tidak adil?" Pak Surya berhenti sejenak. Ia menatap tanah lalu menarik napas panjang. "Sering, Nona, tapi kalau saya terlalu lama memikirkan ketidakadilan, mungkin saya sudah menyerah dari dulu. Saya hanya bisa menerima, walau berat." Kata-kata itu menusuk Nadia. Ia tidak pernah bertemu orang yang bisa bicara sejujur itu padanya. Kebanyakan orang di sekitarnya hanya berbicara manis karena takut pada ayahnya. Tanpa sadar, Nadia merasa dekat dengan lelaki sederhana itu. Ia melihat ketulusan yang tidak pernah ia temukan di dunia mewahnya. Namun, saat keduanya sedang berbincang, tiba-tiba suara keras terdengar. Ayah Nadia, Tuan Arman, muncul di halaman belakang bersama beberapa karyawan. "Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya menggelegar, membuat semua orang terdiam. Nadia tersentak, wajahnya pucat. "Ayah, aku hanya..." "Tidak ada alasan, kamu pewaris restoran ini, bukan teman ngobrol tukang kebun," bentak Tuan Arman, matanya tajam ke arah Pak Surya. Pak Surya buru-buru menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu posisinya kecil. "Maaf Tuan, saya tidak bermaksud lancang." Tuan Arman mendengus, lalu menarik lengan Nadia kasar. "Ayo masuk, jangan buang waktu dengan orang yang tidak selevel denganmu." Nadia berusaha melawan. "Ayah, dia tidak salah, jangan bicara begitu." Namun Tuan Arman tidak peduli. Ia menyeret Nadia masuk, meninggalkan Pak Surya yang berdiri kaku, wajahnya menunduk dalam rasa malu. Hati Pak Surya perih, bukan karena bentakan itu, ia sudah biasa dihina karena miskin. Tapi karena ia melihat mata Nadia, gadis itu tampak benar-benar hancur. Dan malam itu, Nadia menangis di kamarnya. Ia merasa terjebak dalam penjara emas. Ia ingin berlari, ingin bebas, tapi tembok tinggi kekayaan menahannya. Di luar sana ada seorang tukang kebun yang hidup miskin, tapi penuh ketulusan. Sementara dirinya kaya, tapi penuh luka. Di dua tempat berbeda, dua hati yang sama-sama terluka, memikirkan pertemuan singkat yang semakin sulit untuk dilupakan.
Hari-hari berikutnya, suasana di restoran terasa tegang. Sejak insiden di halaman belakang, Tuan Arman semakin ketat mengawasi Nadia. Gadis itu tidak lagi bebas keluar ke taman, bahkan jendela kamarnya selalu tertutup, seolah dunia luar adalah ancaman yang harus dijauhkan. Namun, hati Nadia terus gelisah. Ia tidak bisa melupakan pertemuan singkat dengan Pak Surya. Kata-kata lelaki tua itu tentang menerima hidup meski berat terngiang-ngiang di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang jujur dan tulus yang selama ini hilang dari hidupnya. Di sisi lain, Pak Surya pun tidak tenang. Ia tetap bekerja seperti biasa, memotong rumput, menyapu daun, menyiram bunga. Namun, setiap kali melewati kaca restoran, ia takut bertemu tatapan mata Nadia. Bukan karena ia membencinya, tetapi karena ia tidak ingin membuat gadis itu semakin dimarahi oleh ayahnya. Suatu sore, ketika restoran sudah mulai sepi, Nadia memberanikan diri keluar diam-diam. Ia melewati dapur, lalu menuju pagar belakang yang jarang dijaga. Di sanalah ia menemukan Pak Surya sedang membereskan alat-alat kebunnya. "Pak Surya," suara Nadia pelan, hampir berbisik. Pak Surya menoleh terkejut. "Nona, kenapa keluar sendirian? Kalau ayah Nona tahu..." Set, Nadia menaruh jari di bibirnya. "Jangan keras-keras, ayah tidak boleh tahu, aku hanya ingin bicara sebentar." Pak Surya menghela napas, menunduk hormat. "Baiklah, tapi cepat Nona, saya tidak mau Nona dimarahi lagi." Nadia tersenyum tipis, lalu duduk di bangku kayu kecil dekat taman. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Silahkan Nona, apakah Bapak pernah punya mimpi tapi terpaksa dikubur karena keadaan?" Pertanyaan itu membuat Pak Surya terdiam lama, matanya menerawang jauh, seakan kembali ke masa mudanya. "Dulu, saya bercita-cita jadi guru Nona. Saya suka sekali mengajar, tapi setelah orang tua saya meninggal, saya harus berhenti sekolah dan bekerja apa saja demi hidup. Sejak itu, saya tidak pernah lagi berpikir soal mimpi. Saya hanya berpikir bagaimana besok anak saya bisa makan." Nadia tertegun. Baginya, seorang guru adalah pekerjaan mulia, tapi kenyataan bisa memaksa seseorang mengubur impiannya begitu saja. "Saya juga punya mimpi, Pak," bisik Nadia. "Tapi ayah saya tidak pernah mau mendengar. Ia hanya mau saya meneruskan restoran ini. Padahal saya ingin jadi penulis. Saya ingin menulis tentang hidup, tentang orang-orang yang tidak dilihat dunia, seperti Bapak." Pak Surya menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Tidak pernah ada orang kaya yang berbicara begitu padanya. Selama ini dirinya hanya dianggap tukang kebun, pekerja kasar yang tidak pantas didengar ceritanya. "Terima kasih Nona, sudah melihat saya sebagai manusia." Kalimat itu membuat Nadia tercekat. Ia baru sadar betapa banyak orang yang hidupnya tidak pernah didengar, hanya karena mereka miskin. Sejak hari itu, Nadia dan Pak Surya sering bertemu diam-diam di belakang restoran. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang sekolah, tentang keluarga, tentang mimpi, tentang luka. Semakin lama, mereka merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Nadia menulis diari di kamarnya, ibunya masuk tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada tulisan di meja. "Hari ini aku bicara lagi dengan Pak Surya. Aku merasa tenang saat bersamanya. Dia miskin tapi hatinya kaya." Ibu Nadia terbelalak. "Nadia, apa maksudnya ini?" Nadia kaget, wajahnya pucat. "Bu, itu hanya catatan pribadi, jangan marah. Bagaimana mungkin kau menulis seperti ini tentang tukang kebun? Apa kau sudah lupa siapa dirimu?" Suara ibunya meninggi. Keesokan harinya, Tuan Arman pun tahu. Kemarahan lelaki itu meledak. Ia memanggil semua karyawan termasuk Pak Surya ke aula restoran. "Mulai hari ini, tidak boleh ada satupun dari kalian yang mendekati anak saya tanpa izin, terutama kamu Surya. Jangan kira saya tidak tahu kedekatanmu dengan Nadia." Pak Surya terdiam, wajahnya menunduk. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu tidak ada gunanya. Tuan Arman menatap tajam.
Kalau saya lihat lagi kau berbicara dengan Nadia, jangan harap bisa terus bekerja di sini. Nadia yang berdiri di sudut ruangan menahan tangis. Ia ingin membela, tapi ayahnya terlalu keras. Semua orang diam, hanya bisa menunduk. Sejak saat itu, hubungan mereka benar-benar terlarang. Nadia dikurung lebih ketat, sementara Pak Surya bekerja dengan rasa was-was. Tapi dalam hati keduanya, ikatan itu sudah terlanjur tumbuh. Di balik pagar restoran mewah, rahasia kecil itu kini menjadi luka yang semakin dalam. Sejak peringatan keras dari Tuan Arman, suasana restoran tidak lagi sama bagi Pak Surya. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap sapaan karyawan lain terbungkus ketakutan. Ia tetap bekerja dengan tekun, menyapu dedaunan dan memangkas ranting, tapi ada perasaan asing yang menghantui. Ia tak lagi bebas, sekadar mengucapkan selamat pagi pada gadis yang selama ini memberi ketenangan di sela lelahnya. Nadia di sisi lain semakin merasa terpenjara. Ayahnya menambah jadwal les bisnis, manajemen restoran, bahkan memaksanya ikut rapat-rapat penting. Setiap kali ia mencoba tersenyum di hadapan tamu, hatinya justru menangis. Di kamar mewahnya, ia menulis setiap malam, mencurahkan isi hati di buku-buku catatan. Nama Pak Surya sering muncul di antara tulisannya, bukan sebagai kisah cinta, tapi sebagai simbol kejujuran yang ia rindukan. Namun dunia tidak pernah ramah bagi dua jiwa yang berbeda kelas. Gosip mulai beredar di kalangan karyawan restoran. Katanya, Nona Nadia sering turun ke taman, ngobrol sama Pak Surya, bisik seorang pelayan. Ah, mana mungkin, dia pewaris restoran besar, masa deket sama tukang kebun, sahut yang lain. Tapi bisik-bisik itu akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang yang suka mencari muka di depan Tuan Arman. Maka, tanpa sadar, api kecil itu semakin membesar. Suatu hari, ketika restoran sedang ramai tamu, Tuan Arman mendapat laporan bahwa Nadia diam-diam menulis cerita tentang tukang kebun di sebuah majalah kampus. Ia marah besar. Malam itu, di ruang keluarga yang dingin, ia memanggil Nadia. "Apa-apaan ini?" bentaknya sambil melempar majalah di meja. Di halaman tengah, ada cerpen berjudul "Tangan yang Berlumur Tanah" dengan nama penulis Nadia Arman. Nadia gemetar. "Itu hanya cerita fiksi, Ayah." "Fiksi? Jangan bohong. Semua orang bisa membaca bahwa itu tentang Surya, tukang kebun di restoran ini." Ibu Nadia yang duduk di samping ikut menimpali. "Nak, kamu harus ingat nama keluarga kita. Kamu tidak boleh menulis sesuatu yang bisa menjatuhkan martabat keluarga." Air mata Nadia jatuh. "Bu, Ayah, kenapa martabat selalu diukur dari harta? Kenapa orang miskin dianggap memalukan? Dia manusia, sama seperti kita." "Cukup," teriak Tuan Arman. "Mulai hari ini, kamu tidak boleh menulis lagi. Saya akan ambil semua bukumu, semua catatanmu." Nadia menangis keras. "Ayah tidak bisa ambil mimpiku. Ayah hanya bisa ambil kertasnya, tapi tidak bisa ambil hatiku." Tamparan mendarat di pipi Nadia. Ruangan seketika sunyi. Ibu Nadia terkejut, tapi tidak berani melawan. Di kamarnya malam itu, Nadia terisak di balik bantal. Untuk pertama kalinya, ia merasakan luka yang lebih dalam dari sekadar kesepian. Ia merasa dipenjara bukan hanya oleh pagar, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Sementara itu, Pak Surya pun menghadapi masalahnya sendiri. Rani, anak bungsunya, jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuh kecil itu menggigil di ranjang sempit kontrakan mereka. Istri Pak Surya, Bu Ratna, menangis panik. "Yah, kita harus bawa ke rumah sakit. Kalau dibiarkan bisa berbahaya." Pak Surya kalut. Ia tahu uang di tangannya hanya cukup untuk makan 2 hari ke depan. Membawa anak ke rumah sakit berarti utang baru, berarti bekerja lebih keras lagi, entah bagaimana caranya. Malam itu, ia duduk di samping Rani, menggenggam tangan putrinya yang panas. "Bertahanlah, Nak. Ayah janji akan cari uang meski harus kerja siang malam." Pagi harinya, Pak Surya memberanikan diri mendatangi bagian administrasi restoran. Ia memohon pada manajer untuk diberi pinjaman gaji lebih awal. Namun jawabannya dingin. "Maaf Pak Surya, perintah langsung dari Tuan Arman, tidak ada pinjaman untuk karyawan. Semua harus sesuai aturan." Pak Surya pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, ia menahan tangis. Dunia seakan benar-benar menutup pintu bagi orang miskin sepertinya. Namun takdir mempertemukan mereka lagi. Ketika Nadia berusaha kabur dari rumah untuk mencari udara segar, ia melihat Pak Surya berjalan pulang dengan wajah murung. Tanpa ragu, ia menghampiri.
"Pak, apa yang terjadi? Wajah Bapak pucat sekali." Pak Surya sempat ragu. Ia tidak ingin membuat gadis itu semakin dalam masalah, tapi sorot mata Nadia begitu tulus. "Ah, anak saya sakit, Nona. Saya ingin membawanya ke rumah sakit, tapi uang saya tidak cukup." Nadia terdiam, hatinya tersayat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa membawa anaknya ke rumah sakit hanya karena uang? Tanpa berpikir panjang, ia membuka dompetnya. "Pak, tolong terima ini. Anggap saja pinjaman. Jangan tolak, demi anak Bapak." Pak Surya gemetar. Ia menolak dengan halus. "Tidak, Nona. Kalau Tuan Arman tahu, saya bisa dipecat. Saya tidak boleh." "Pak, ini tentang nyawa anak. Jangan pikirkan ayahku. Ambil saja." Akhirnya, dengan tangan bergetar, Pak Surya menerima beberapa lembar uang yang diselipkan Nadia. Air matanya jatuh, bukan karena malu, tapi karena merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. "Terima kasih, Nona. Semoga Allah membalas kebaikan hati Nona." Nadia tersenyum tipis. Yang penting anak Bapak selamat, itu saja. Malam itu, Rani berhasil dibawa ke klinik kecil. Demamnya berangsur turun. Pak Surya duduk di kursi tunggu, menatap putrinya dengan lega. Di hatinya, ia tahu, jika bukan karena bantuan Nadia, mungkin ia sudah kehilangan Rani. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Tuan Arman mengetahui ada sejumlah uang hilang dari kamar Nadia. Ia marah besar dan menuduh karyawan mencuri. "Siapa yang berani mengambil uang dari kamar anak saya? Kalau ketahuan, saya akan pecat tanpa ampun." Pak Surya yang mendengar tuduhan itu hanya bisa menunduk, dadanya bergetar. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan saat itu tiba, ia harus siap kehilangan segalanya. Hari itu, restoran terasa tegang. Para karyawan bekerja dengan wajah muram. Suasana dapur yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya suara pisau beradu dengan talenan yang terdengar. Semua orang tahu kabar yang sedang beredar. Uang di kamar Nona Nadia hilang. Di aula restoran, Tuan Arman berdiri dengan wajah merah padam. Suaranya menggelegar, membuat semua karyawan gemetar. "Siapapun yang berani mencuri uang dari keluarga saya, segera mengaku. Kalau tidak, saya akan bawa polisi ke sini." Karyawan saling pandang, saling berbisik. Tak ada yang berani bersuara. Pak Surya yang berdiri di barisan belakang menunduk dalam, dadanya sesak. Ia tahu uang itu bukan dicuri, tapi diberikan langsung oleh Nadia. Namun jika ia bicara, Nadia akan terjebak masalah besar. Ia tidak sanggup mengkhianati gadis itu. Tuan Arman menyapu pandangannya ke seluruh karyawan, matanya tajam seperti pisau. "Kalian pikir saya tidak tahu? Uang itu jelas bukan hilang sendiri. Salah satu dari kalian pasti pelakunya." Nadia yang duduk di kursi samping ibunya mulai gelisah. Hatinya tak tahan melihat ayahnya menuduh karyawan tanpa dasar. Ia ingin bicara, ingin mengatakan kebenaran, tapi mulutnya terkunci oleh ketakutan. Akhirnya, salah satu supervisor angkat bicara. "Tuan, beberapa hari lalu saya melihat Pak Surya keluar dari area dekat kamar Nona. Mungkin?" Semua kepala langsung menoleh ke arah Pak Surya. Pak Surya terperanjat, wajahnya pucat. "Tidak, Tuan, saya tidak pernah masuk ke kamar Nona." Namun suara orang miskin jarang didengar. Tuduhan itu langsung menempel padanya. "Jadi kau pelakunya?" bentak Tuan Arman. "Berani sekali kau mencuri dari keluarga yang sudah memberimu pekerjaan." "Tidak, Tuan, demi Allah saya tidak mencuri. Uang itu. Pak Surya berhenti, matanya melirik ke arah Nadia. Gadis itu tampak ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ia tahu jika kebenaran diucapkan, Nadia akan hancur di mata ayahnya. Maka ia memilih diam. "Saya tidak mencuri, Tuan, tapi kalau Tuan tidak percaya, saya rela dipecat." Suasana hening, semua orang menatapnya dengan iba, tapi tak ada yang berani membela. Tuan Arman menatapnya dengan amarah membara. "Mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja di restoran ini. Bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali." Pak Surya menunduk, air matanya menetes ke lantai. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Nadia ingin berteriak, ingin mengatakan kebenaran, tapi ibunya menggenggam tangannya erat di bawah meja. "Jangan, Nak, diamlah. Jangan buat ayahmu semakin marah."
Dan malam itu, Pak Surya pulang dengan langkah berat. Rani yang sudah mulai sehat menyambutnya dengan senyum kecil, tapi senyum itu membuat hati Pak Surya semakin hancur. Bagaimana ia bisa memberi makan anaknya sekarang setelah kehilangan pekerjaan satu-satunya? Di kontrakan kecil itu, ia duduk termenung. Kenapa hidup selalu begini, Ratna? Aku sudah bekerja sejujur-jujurnya, tapi tetap saja dituduh. Istrinya menangis pelan. Sabar ya, mungkin ini jalan Allah, kita harus kuat. Pak Surya hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Di sisi lain kota, Nadia tidak bisa tidur, air matanya terus mengalir. Ia tahu Pak Surya dipecat karena melindunginya. Gadis itu menulis diari lagi malam itu. Aku membiarkan seorang lelaki jujur kehilangan pekerjaannya karena aku terlalu pengecut. Aku benci diri saya sendiri. Keesokan harinya, Nadia memberanikan diri menemui Pak Surya di kontrakannya. Ia datang diam-diam tanpa supir, hanya naik ojek online. Ketika pintu kontrakan dibuka, Bu Ratna terkejut. "Nona Nadia, astaga, kenapa Nona kemari?" Nadia menunduk hormat. "Maaf Bu, saya hanya ingin bicara dengan Pak Surya." Pak Surya keluar, wajahnya lelah. Ia sempat terdiam melihat gadis itu berdiri di depan pintunya. "Nona, kenapa kesini? Kalau ayah Nona tahu?" "Ayah tidak tahu, dan aku tidak peduli. Pak, saya minta maaf, semua ini salah saya." Air mata Nadia jatuh. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia yang memberi uang itu, bagaimana ia tak berani bicara saat ayahnya marah, bagaimana ia merasa bersalah melihat Pak Surya menanggung akibatnya. Pak Surya terdiam, lalu ia tersenyum pahit. "Nona, jangan minta maaf. Saya sudah tahu resikonya sejak awal. Hidup orang miskin memang selalu salah di mata orang kaya." Kata-kata itu membuat Nadia isak semakin keras. Ia ingin menolong, ingin membalas kebaikan Pak Surya, tapi ia tahu jalannya tidak mudah. Sejak hari itu, Nadia bertekad, jika ayahnya membatasi langkahnya, ia akan mencari jalannya sendiri. Ia tidak bisa lagi hanya diam, tidak bisa lagi hanya menulis rahasia di buku catatan. Ia harus melakukan sesuatu untuk orang-orang seperti Pak Surya. Namun, keputusan itu akan membawanya ke konflik yang lebih besar, karena melawan kekuasaan dan nama besar keluarganya berarti menantang badai yang bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pemecatan Pak Surya terasa hampa bagi Nadia. Ia tak lagi menemukan ketenangan di taman belakang restoran, tak lagi melihat sosok sederhana yang mengajarkannya arti ketulusan. Semua terasa asing. Restoran yang dulu jadi rumah baginya, kini hanya seperti penjara megah. Setiap kali makan malam bersama keluarganya, ia hanya diam. Ayahnya bicara tentang rencana ekspansi restoran ke luar negeri. Ibunya menimpali dengan ide desain interior baru, sementara Nadia duduk menunduk, menahan emosi yang semakin menumpuk. Suatu malam akhirnya ia tak bisa lagi menahan diri. "Ayah," suaranya lirih, tapi cukup terdengar. Tuan Arman menoleh sambil memotong steaknya. "Ya, ada apa?" Ayah sudah salah. Pisau dan garpu berhenti seketika. Ruangan menjadi senyap. "Salah, maksudmu apa Nadia?" Suara ayahnya berat, mengandung ancaman. Ayah menuduh Pak Surya mencuri, padahal dia tidak bersalah. Ayah memecat orang jujur yang hanya ingin menyelamatkan anaknya. "Uang itu bukan dicuri, itu aku yang memberikannya." Ibu Nadia langsung terkejut. "Nadia, apa yang kau katakan?" "Aku beri uang itu karena anaknya sakit parah. Kalau bukan karena itu, mungkin anaknya mati. Apakah itu salah?" Wajah Tuan Arman memerah. "Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga kita dengan berurusan dengan orang rendahan. Apa kau sudah lupa siapa dirimu?" "Aku tidak peduli siapa diriku. Aku hanya manusia, Ayah, sama seperti mereka." Tamparan keras kembali mendarat di pipi Nadia. Kali ini lebih sakit dari sebelumnya, bukan hanya di wajah, tapi di hatinya. "Cukup. Mulai malam ini, kau tidak boleh keluar rumah tanpa izin saya. Semua uang, ponsel dan bukumu akan saya ambil. Kalau kau berani melawan, anggap saja kau bukan anak saya lagi." Nadia terisak. Ibu Nadia mencoba menenangkan, tapi hanya dengan kata-kata lembut tanpa keberanian. Gadis itu berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan menangis sepanjang malam.
Di sisi lain, di kontrakan sempitnya, Pak Surya juga menghadapi badai. Sejak dipecat, ia belum mendapat pekerjaan baru. Ia mencoba jadi kuli bangunan, tapi usianya dianggap terlalu tua. Ia mencoba jadi satpam, tapi ijazahnya tidak cukup. Rani yang sudah mulai sehat, sering menatap ayahnya dengan mata sendu. "Ayah, aku tidak apa-apa kalau kita susah. Yang penting ayah jangan sedih." Kata-kata polos itu membuat Pak Surya semakin hancur. Ia merasa gagal total sebagai kepala keluarga. Malam itu, ia duduk di teras kontrakan, menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya berdoa lirih, meminta kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dan seakan semesta mendengar, keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu. Ketika dibuka, terlihat sosok Nadia berdiri dengan wajah pucat, rambutnya acak-acakan, dan mata bengkak karena menangis. "Pak Surya," suaranya bergetar. "Nona, astaga, kenapa kesini? Bukankah ayah Nona? Aku kabur dari rumah." Kalimat itu membuat semua orang di rumah terkejut. Bu Ratna buru-buru menutup pintu agar tetangga tidak curiga. Nadia duduk di kursi reyot kontrakan itu. Ia bercerita dengan air mata mengalir, bagaimana ayahnya mengurungnya, mengambil semua bukunya, bahkan melarangnya keluar rumah. "Aku tidak tahan lagi, Pak. Aku tidak mau hidup hanya sebagai pewaris restoran. Aku ingin hidupku sendiri, dan aku ingin menebus kesalahan pada Bapak." Pak Surya menatapnya dengan campuran iba dan bingung. "Nona, kenapa melakukan ini? Hidup Nona serba cukup, kenapa memilih menderita bersama kami?" "Karena aku ingin merasakan hidup yang nyata, Pak, bukan hidup palsu yang penuh aturan dan kebohongan." Hening sejenak, Rani mendekat, menggenggam tangan Nadia dengan polos. "Kakak jangan sedih, di sini memang sempit, tapi kita bisa bahagia bersama." Air mata Nadia jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris restoran besar. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Malamnya, suara mobil mewah berhenti di depan kontrakan. Suara keras terdengar. "Nadia, keluar kau." Itu suara Tuan Arman. Bersama beberapa orang suruhannya, ia berdiri di depan kontrakan dengan wajah murka. Pak Surya berdiri di depan pintu rumahnya, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Tuan, maafkan, jangan salahkan Nona, dia hanya ingin..." "Diam kau," bentak Tuan Arman. "Kau pikir aku tidak tahu kau yang mempengaruhi anakmu? Dasar orang miskin tak tahu diri." Nadia berlari keluar, air matanya bercucuran. "Ayah, jangan salahkan dia, ini keputusanku sendiri." Namun ayahnya tak peduli. Ia menarik lengan Nadia kasar, menyeretnya menuju mobil. "Kau memalukan keluarga ini. Mulai malam ini, kau bukan lagi anakku kalau masih berhubungan dengan orang rendahan itu." Nadia berteriak, menangis, meronta, tapi kekuasaan dan amarah sang ayah terlalu besar. Mobil mewah itu melaju, meninggalkan kontrakan kecil yang sunyi. Pak Surya berdiri kaku di depan rumahnya, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tahu badai yang melanda bukan hanya menimpa dirinya, tapi juga gadis yang berani melawan dunia demi kebenaran. Dan di hati kecilnya, ia sadar badai ini baru saja dimulai. Malam itu, Nadia dikurung di kamar besarnya. Jendela terkunci, ponsel disita, bahkan pintu dijaga oleh 2 orang suruhan ayahnya. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, tubuhnya gemetar karena tangis yang tak kunjung berhenti. Di pipinya masih terasa sakit akibat bentakan dan tarikan kasar ayahnya. "Kenapa? Kenapa ayah tak pernah melihat aku sebagai manusia?" bisiknya lirih, suaranya pecah. Di bawah langit yang sama, jauh di kontrakan sempit, Pak Surya duduk termenung. Ia merasa bersalah. Kehadiran Nadia di rumahnya sudah membawa badai. Ia takut gadis itu semakin menderita karena mencoba membela orang miskin seperti dirinya. Namun, di dalam hatinya ada rasa bangga karena ternyata masih ada anak orang kaya yang berani melihat mereka sebagai manusia yang setara. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi, restoran tetap ramai, mobil-mobil mewah tetap datang silih berganti. Tapi bagi Nadia, semua itu tidak lagi berarti. Ia dikurung ketat, dipaksa membaca buku-buku bisnis, diawasi setiap geraknya. Namun, api di dalam dirinya tidak padam. Diam-diam, ia menulis di secarik kertas kecil menggunakan pensil yang disembunyikan. Tulisan itu bukan lagi sekedar catatan pribadi, tapi sebuah janji.
Jika suatu hari aku bebas, aku akan memilih jalanku sendiri. Aku akan menulis, aku akan membela mereka yang tidak pernah didengar, dan aku akan menebus semua yang sudah Pak Surya tanggung karena aku. Sementara itu, Pak Surya berjuang keras mencari nafkah. Ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mencuci mobil tetangga, bahkan kadang mengamen bersama anak-anak jalanan. Semua demi Rani bisa tetap sekolah. Meski lelah, ia tidak pernah berhenti, karena di hatinya ada tekad yang lebih besar dari sekedar hidup. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin juga bisa bertahan dengan harga diri. Namun, hidup kembali mempertemukan mereka. Suatu sore, saat Pak Surya sedang mengangkut karung beras di pasar, ia mendengar suara lirih memanggil. "Pak Surya," ia menoleh. Di pojok pasar yang ramai, berdiri Nadia dengan kerudung sederhana, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Nona," Pak Surya terkejut. "Astaga, bagaimana bisa? Bukankah ayah Nona?" "Aku kabur lagi, Pak," bisik Nadia. "Aku tidak tahan, aku harus bicara dengan Bapak. Aku sudah putuskan jalan hidupku." Pak Surya gelisah. "Nona, ini berbahaya. Kalau ayah Nona tahu..." "Aku tidak peduli. Lebih baik aku miskin tapi bebas, daripada kaya tapi jadi boneka. Aku ingin ikut menulis tentang kehidupan orang-orang seperti Bapak. Aku ingin dunia tahu bahwa ada banyak orang yang berjuang dalam diam, yang jujur tapi diinjak." Air mata Pak Surya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap gadis itu lama, lalu berkata pelan, "Nona, saya bangga sekali pada keberanian Nona. Tapi jalan ini tidak mudah. Dunia akan melawan Nona habis-habisan." Nadia tersenyum tipis. "Biar dunia melawan, aku tidak takut. Aku sudah terlalu lama dikurung oleh kekayaan yang hanya membuatku mati perlahan." Mereka berbincang lama di sudut pasar itu, dikelilingi hiruk-pikuk pedagang kecil yang berteriak menawarkan dagangannya. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar hidup di tengah peluh orang-orang sederhana yang jujur. Namun, kebebasan itu hanya sesaat. Tuan Arman yang panik karena anaknya kabur lagi, segera mengerahkan orang-orangnya mencari. Tidak butuh lama hingga Nadia ditemukan. Kali ini, amarah sang Amar meledak lebih hebat. "Nadia, kau mempermalukan keluarga kita di depan umum. Apa kau ingin nama besar kita jatuh hanya karena tukang kebun rendahan?" Nadia berdiri tegak, matanya basah tapi sorotnya berani. "Ayah selalu bicara soal nama besar, soal harga diri keluarga. Tapi ayah lupa, harga diri sejati bukan dari harta, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain." "Cukup," teriak Tuan Arman, wajahnya merah. "Kalau kau tetap memilih jalan itu, anggap saja kau bukan anakku lagi." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Ibu Nadia menangis terisak, memohon agar suaminya mereda. Tapi Nadia sudah bulat. "Baiklah ayah, jika menjadi anakmu berarti harus menutup mata terhadap ketidakadilan, maka aku rela tidak lagi jadi anakmu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Tuan Arman terdiam, wajahnya pucat. Tak pernah sekalipun ia bayangkan putrinya akan menentangnya sejauh ini. Malam itu, Nadia meninggalkan rumah megahnya dengan tas kecil di tangan. Ia melangkah ke dunia luar yang penuh ketidakpastian, tapi dengan hati yang bebas. Ia menuju rumah Pak Surya yang menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Nona, kenapa memilih jalan susah ini?" tanya Pak Surya lirih. "Karena aku tidak ingin lagi hidup sebagai boneka kaya, Pak. Aku ingin hidup sebagai manusia." Sejak hari itu, kehidupan baru dimulai. Nadia tinggal di kontrakan sederhana bersama keluarga Pak Surya. Ia membantu Bu Ratna memasak, menemani Rani belajar, bahkan menulis artikel tentang kehidupan rakyat kecil. Tulisan-tulisannya kemudian dimuat di media kampus dan mulai menarik perhatian banyak orang. Nama Nadia Arman tidak lagi hanya dikenal sebagai pewaris restoran besar, tapi sebagai penulis muda yang berani menyuarakan suara mereka yang terpinggirkan. Sementara itu, bisnis restoran milik Tuan Arman terus berjalan, tapi hatinya kosong. Ia kehilangan putrinya bukan karena mati, tapi karena keras kepalanya sendiri. Dalam diam, ia sering membaca tulisan-tulisan Nadia yang tersebar di media, dan meski mulutnya tetap keras, hatinya diam-diam goyah.
Ia mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia hiraukan. Ada kebenaran dalam kata-kata putrinya. Bertahun kemudian, sebuah artikel Nadia memenangkan penghargaan nasional. Judulnya sederhana, Tangan yang Berlumur Tanah. Artikel itu bercerita tentang seorang tukang kebun tua yang jujur, yang kehilangan pekerjaannya karena tuduhan palsu, tapi tetap bertahan dengan harga diri. Di akhir tulisannya, Nadia menulis, "Aku belajar dari seorang miskin bahwa kekayaan sejati bukanlah uang atau harta, melainkan hati yang tidak menyerah pada keadaan. Dunia boleh merendahkanmu, tapi kalau hatimu tetap jujur, maka kau adalah manusia paling kaya." Dan ketika tulisan itu dibacakan di televisi, di ruang tamu restoran besar, Tuan Arman meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Ia sadar, ia bukan hanya kehilangan anak, tapi juga kehilangan kesempatan untuk belajar arti kemanusiaan dari orang-orang yang dulu ia remehkan. Di kontrakan kecil itu, Pak Surya duduk bersama dengan Nadia dan keluarganya, menatap layar televisi dengan haru. Rani yang kini remaja tersenyum bangga, sementara Bu Ratna menggenggam tangan suaminya erat. Pak Surya berbisik pelan, "Nona, sekarang semua orang tahu siapa sebenarnya yang benar-benar kaya." Dan Nadia tersenyum, air matanya jatuh. "Bukan aku, Pak, tapi Bapak." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka tahu satu hal. Dua dunia yang dulu terpisah, kini telah dipertemukan, bukan oleh harta, tapi oleh hati.